Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu teman-teman sekalian. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Yoi, mantap. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan stabil dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya duduk di sini. Kita akan berbincang-bincang dan akan berdiskusi mengenai dua tokoh yang fenomenal. Bukan di bidang ekonomi, bukan di bidang politik, hukum, tetapi di bidang psikologi. Dua tokoh ini terkenal dengan teori-teorinya yang luar biasa, terkhusus teori-teorinya dalam psikologi kepribadian. Yang pertama adalah John Dollar, yang kedua adalah Albert Bandura. Tapi saya akan menjelaskannya tidak sendiri. Akan ada dua teman saya nanti akan menjelaskan mengenai John Dollar dan Albert Bandura. Yang pertama Izul Haq akan menjelaskan mengenai John Dollar, dan yang kedua adalah Islamia yang akan menjelaskan mengenai Albert Bandura dan akan ditambahkan nanti oleh saya. So teman-teman, kami akan menjelaskan ini menggunakan beberapa slide PPT. Jadi saya harap teman-teman memperhatikan dengan detail dan kita sama-sama berdiskusi nanti. Kalau teman-teman ada yang kurang dipahami, silahkan nanti tulis di kolom komentar dan kami akan menanggapi. Dan teman-teman jangan lupa untuk like video ini dan share video ini agar semua orang tahu mengenai teori-teori daripada John Dollar dan Albert Bandura. So teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan saudara Izul Haq menjelaskan. Terima kasih kepada moderator ulung kita, Joda Ariwardoyo. Baik, perkenalkan nama saya Izul Haq. Saya akan membawakan materi mengenai teori John Dollar. John Dollar lahir di Menansa, Wisconsin tahun 1900 dan wafat tahun 1980. Ibunya seorang guru dan ayahnya seorang masinis kereta api yang meninggal akibat kecelakaan kereta api. Beliau mendapat gelar AB dari Universitas Wisconsin tahun 1922. Mendapat MA tahun 1931 dan gelar PhD bidang sosiologi di Universitas Chicago. Menjadi pembantu rektor di Universitas Chicago tahun 1926 sampai 1929. Ketertarikannya adalah menggabungkan teori psikoanalisis dan behaviorisme. Lalu teori belajar dari Dollar adalah sosial psikodinamik. Dalam teori belajar ini, Dollar menambahkan konsep belajar imitasi atau buatan pada prinsip-prinsip pengkondisian klasik dan pengkondisian instrumental. Dollar mempublikasikan kontribusi mereka, yaitu kepribadian dan psikoterapi. Mereka menetapkan perumusan perilaku yang terinspirasi dari gagasan Freud tentang psikopatologi dan psikoterapi. Dollar berusaha menggabungkan kekuatan metodologi behavioral dan pengamatan psikoanalisis. Yang pertama adalah kecemasan sebagai sinyal bahaya. Poin ini diadopsi dari teori pengkondisian Pavlov yang digunakannya dalam menerjemahkan stimulus respon dalam menjelaskan fungsi sinyal dari kecemasan, dan teori Freud mengenai kemampuan organisme dalam mengantisipasi konsekuensi menyakitkan dari masa lalu. Contohnya adalah seperti pada anak yang telah terkena panasnya pemanas uap yang mendesis. Kemudian takut pada suara pemanas tersebut dan akhirnya ia menghindari setiap ada suara mendesis. Kedua respon ini menyatakan bahwa teori dari Pavlov dan teori dari Freud dapat saling terikat. Suara mendesis menjadi sinyal bahaya, itu berdasarkan teori Pavlov, dan sebagai isyarat untuk menghindarinya, itu berdasarkan dari teori Freud. Yang kedua adalah ketakutan sebagai pendorong yang disebut kecemasan. Seperti pada penelitiannya terhadap seekor tikus yang dimasukkannya ke dalam box putih yang disetel dengan sengatan listrik. Kecemasan tikus terhadap sengatan listrik menjadi pendorong untuk melarikan diri dengan melakukan berbagai cara,
seperti mendorong tuas, mengais-ngais dinding box, mencoba berlari di roda putar. Jadi, ketakutan yang disebut kecemasan ini dapat menjadi pendorong untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah kesetaraan fungsional dari kata dan pikiran. Adanya bukti eksperimental bahwa fungsi kata dan pikiran memiliki fungsi yang setara. Subjek dalam eksperimen ini diperlihatkan huruf T dan angka 4. Setiap diperlihatkan huruf T dan angka 4, subjek diperintahkan untuk menyebutkannya dengan lantang. Setiap ditampilkan huruf T dan subjek menyebut huruf T, maka subjek akan menerima sengatan listrik, tetapi tidak menerimanya saat subjek diperlihatkan angka 4 dan subjek menyebutkan angka 4. Subjek dengan cepat belajar untuk menanggapinya dengan kecemasan dan berantisipasi terhadap huruf T. Lalu tahap berikutnya, subjek tidak diminta untuk menyebut huruf T dan angka 4, melainkan hanya diminta untuk melihat huruf T dan angka 4. Terlihat bahwa saat dimunculkan huruf T, subjek masih menunjukkan kecemasan, walaupun tidak ada sengatan listrik di tahap ini. Ini menunjukkan bahwa fungsi kata dan pikiran memiliki kesetaraan fungsional. Yang keempat adalah represi atau meredam pikiran untuk tidak memikirkan. Saat seseorang memikirkan sesuatu, saat seseorang memikirkan pikiran tertentu yang sebelumnya sudah terkait dengan punishment atau rasa sakit, akan membuat seseorang melakukan suatu tindakan untuk menghindar dari pikiran tentang punishment atau rasa sakit itu. Dengan merepresi untuk tidak memikirkan rasa sakit itu, maka seseorang akan melakukan tindakan untuk tidak memikirkan atau membaikan punishment atau rasa sakit itu. Pikiran tidak sadar dalam konsep Freud terlihat dalam menerjemahkan perilaku kognitif sebagai pandangan bahwa seseorang telah belajar untuk tidak memikirkan. 3 cara Dollard menjelaskan bahwa represi Freudian dapat dipahami dengan menggunakan konsep perilaku atau behavioral. Yang pertama adalah pencegahan pelabelan verbal dorongan. Maksudnya adalah mencegah agar tidak dilabeli atau dianggap buruk oleh orang lain dari kemauan yang membuat seseorang berperilaku tidak sesuai. Dorongan atau kemauan yang membuat seseorang berperilaku tidak sesuai. Orang yang terangsang secara seksual dalam situasi di mana orang tersebut akan menemukan gairah seksual yang tidak diinginkan, seperti berada di depan suami atau istri teman. Pada kasus ini, orang ini akan mencegah dirinya dari pelabelan secara verbal atau bisa disebut dicap jelek terhadap dorongan yang timbul pada dirinya. Orang ini akan merasa bersalah karena telah bergairah terhadap orang yang salah. Yang kedua adalah pencegahan tanggapan yang menghasilkan dorongan. Maksudnya adalah mencegah terjadinya respon yang tidak diinginkan dengan membuat dorongan baru. Untuk melanjutkan contoh yang sama, orang yang terangsang tadi secara seksual mendeteksi gairahnya sendiri dengan memperhatikan bahwa ia mengalami ereksi. Respon tubuh ini berarti seks, dan dia berpikir bahwa hal ini harus dihindari. Persepsinya tentang respon tubuh atau ereksi meningkatkan kecemasannya. Dia dengan cemas mengalihkan perhatiannya dari ereksi dengan menyatakan bahwa dia lapar, lalu dengan bersemangat mulai menyiapkan atau memakan makanan. Penggantian respon makanan dari gairah seksual secara efektif menghalangi pemikiran lebih lanjut tentang daya tarik seksual istri temannya. Pada akhirnya, kecemasan berkurang karena dia tidak lagi berpikir seks, dan karena pada kenyataannya makan adalah respon yang cocok dalam mengurangi gairah seksualnya. Yang ketiga adalah penghambatan respon mediasi drive. Maksudnya adalah menahan respon atau tindakan agar dapat mengatasi dorongan yang tidak diinginkan. Saat seseorang dihina, maka ia akan marah dengan spontan. Untuk menghindari konflik, ia akan menahan respon amarahnya dengan mengalihkan pikirannya dari hinaan tersebut.
Baik, demikian penjelasan dari saya. Penjelasan mengenai Albert Bandura akan dibawakan oleh teman kelompok kami yang sangat kompeten, Saudari Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Islamiyah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep kepribadian Albert Bandura. Nah, pertama yaitu biografi Albert Bandura. Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Alberta, Kanada. Beliau merupakan tokoh dalam aliran behavioristik. Pada tahun 1952, beliau mendapat gelar PhD setelah menempuh pendidikan sarjana di bidang psikologi klinis. Tahun 1953, beliau bekerja di Universitas Stanford dan menjadi profesor dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Dan tahun 1974 menjadi ketua American Psychological Association atau biasa dikenal dengan nama APA. Kemudian tahun 1972 dianugerahi penghargaan Distinguished Scientist Award. Inti teori Bandura adalah teori kognitif sosial. Bandura menyatakan bahwa teori kognitif sosial itu adalah ketika melihat orang-orang bertindak atas pemahaman mereka sendiri. Proses kognitif dan refleksi diri adalah pusat dari perilaku manusia. Orang bukan organisme reaktif atau dikondisikan oleh lingkungan, melainkan mereka adalah agen yang telah merencanakan dan memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka. Maksudnya di sini orang itu bertindak dari hasil observasinya kepada orang lain. Kemudian teori kognitif ini memiliki asumsi dasar. Yang pertama yaitu karakteristik yang paling menonjol dari manusia adalah plastisitas. Plastisitas di sini itu belajar berbagai jenis perilaku dalam situasi yang berbeda-beda. Bandura juga setuju dengan Skinner bahwa manusia itu mampu dan betul-betul belajar dari pengalaman langsung. Dan Bandura ini lebih menekankan teorinya dengan belajar dengan mengobservasi orang lain. Kemudian yang kedua yaitu melalui triadic reciprocal causation model. Nah, di sini meliputi perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi. Dapat terlihat bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengontrol kehidupannya. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan perspektif again, yaitu manusia mempunyai kapasitas untuk mengontrol sifat dan kualitas hidup mereka. Nah, cara mengontrol sifat hidup mereka itu dengan manusia memiliki efikasi diri yang tinggi, yaitu kepercayaan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang akan menghasilkan perilaku yang diinginkan. Kemudian yang keempat itu manusia mengontrol tingkah lakunya berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internalnya meliputi lingkungan fisik. Faktor internalnya meliputi observasi diri, proses menilai, dan reaksi diri. Kemudian sedangkan faktor eksternalnya meliputi lingkungan fisik dan sosial seseorang. Kemudian yang kelima yaitu manusia dapat mengontrol dirinya melalui agensi moral dari situasi yang ambigu secara moral, yaitu meliputi mendefinisikan ulang perilaku, mengalihkan atau mengaburkan kewajiban atas tindakan mereka. Kemudian miscontrol as a behaviorist. Nah, Bandura di sini pada awalnya tertarik untuk mendekati psikologi sebagai disiplin empiris. Kemudian Bandura berusaha untuk mempelajari beberapa fenomena yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari serta perilaku yang relevan secara klinis dengan metode empiris dan untuk menjelaskan fenomena tersebut dengan konsep dan bahasa yang diambil dari psikologi, pembelajaran, dan kognitif. Kemudian ada imitasi learning, berurusan dengan kompleksitas pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bandura di sini memahami signifikans konsep Dollar dan Miller mengenai pembelajaran imitasi atau peniruan. Bandura lebih sepenuhnya mengembangkan dan mengelaborasi konsep-konsep pemodelan. Dia lebih ke modeling.
Kemudian pemodelan lebih dari sekedar pembelajaran imitasi. Dalam pemodelan pelajar harus yang pertama itu menghadiri model, misalnya menghadiri kegiatan itu. Kemudian yang kedua itu mengingat apa yang dilihat dan mengekstrak unsur-unsur penting. Mengingat apa yang dilihat, mengingat apa yang tadi pas datang itu apa yang dilihat di situ. Kemudian memproduksi secara simbolis apa yang telah dipelajari. Memproduksi itu maksudnya membuat apa yang sudah diingat, apa yang dilihat tadi, kemudian termotivasi untuk melakukan kegiatan. Nah, termotivasi untuk melakukan kegiatan yang telah dilihat itu dari modelan itu. Kemudian struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian Bandura yang pertama itu sistem diri dan lingkungan, yaitu determinisme timbal balik. Bandura menggambarkan determinisme timbal balik sebagai trial interaktif. Nah, 5 elemen yang berinteraksi adalah ada 3, yaitu kognitif, lingkungan, dan perilaku. Nah, di sini P itu kesadaran dan pemikiran orang masuk di kognitif, kemudian perilaku egois seseorang, dan E lingkungan seseorang. Nah, proses ini berlanjut seperti perilaku seseorang mempengaruhi lingkungannya, lingkungan pada gilirannya mempengaruhi perilaku seseorang, dan kesadaran orang tersebut dan berpikir tentang saling ketergantungan ini mempengaruhi perilaku, lingkungan, dan change harapan. Maksudnya di sini perilaku mempengaruhi lingkungan mempengaruhi perilaku, begitupun kognitifnya mempengaruhi perilaku seseorang. Di sini determinasi timbal balik itu saling mempengaruhi. Kemudian selanjutnya itu struktur kepribadian Bandura, yaitu pentingnya sebuah sense diri efikasi. Nah, Bandura di sini mengusulkan bahwa rasa self efikasi atau kompetisi pribadi mendasari banyak sekali perilaku fenomena, termasuk efektivitas psikoterapi. Dalam analisis Bandura, pengalaman self efikasi atau kompetisi pribadi memiliki 4 sumber. Yang pertama yaitu pencapaian yang aktif yang digunakan untuk merujuk sebuah pencapaian kinerja. Pengalaman seseorang sendiri berhasil atau gagal akan menjadi instruktif dalam merencanakan upaya masa depan. Kemudian yang kedua, pengalaman didapat dari hasil pengamatan kita mengenai pengalaman seseorang, kemudian dibandingkan dengan pengalaman pribadinya. Kemudian verbal persuasion adalah self-efikasi yang paling lemah karena seseorang mengetahui dirinya dapat atau tidak dapat menguasai tugas yang diberikan. Yang terakhir yaitu keadaan psikologis atau yang disebut sebagai tingkat gairah emosional adalah tingkat ketakutan dan kecemasan berasal dari pengalaman sebelumnya. Sekian dari paparan materi saya. Fase pengembangan diri dari diri efikasi. Bandura tahun 1997 memasukkan perspektif perkembangan ke dalam teori self-efikasinya. Ia menyusun jalannya sejarah hidup seseorang sebagai serangkaian fase yang saling berhubungan, yang masing-masingnya membutuhkan jenis keterampilan penguasaan khusus. Bandura tahun 1997 menunjukkan bahwa orang mengendalikan hidup mereka hanya dalam peluang yang tersedia. Kadang-kadang bahkan peristiwa yang tampak rendahan sangat mengubah jalan hidup. Berbagai jenis kompetensi interpersonal dan pribadi diperlukan pada setiap tahap hidup dari lahir hingga usia tua. Kemudian ada selective activation of self-control. Di sini ada 8 mekanisme selective activation. Yang pertama pembenaran moral, kedua pelabelan eufemisme, 3 perbandingan yang menguntungkan, 4 pemindahan tanggung jawab, 5 penyebaran tanggung jawab, 6 mengabaikan atau mengganggu konsekuensi, 7 dehumanisasi, dan 8 adalah atribusi menyalahkan. Kemudian pindah ada Bandura Model of Anxiety. Bandura tahun 1969 telah meninjau penelitian yang menunjukkan gairah sistem saraf otonom dan perilaku defensif dan sering tidak disinkronkan atau dipisahkan. Penyebab perilaku defensif termasuk depresi dan penyebab kecemasan adalah tempat ekspektasi, cedera, atau nyeri. Kemudian sebagai contoh, unsegmentation of anxiety yang dilakukan oleh Dollar sebagai akibat tidak berpikir.
Kegelisahan yang mengganjal didasarkan pada asumsi bahwa kecemasan adalah stimulus yang tidak menyenangkan dengan sifat-sifat penggerak. Tidak berpikir bahwa pikiran yang terkait dengan stimulus kecemasan secara negatif memperkuat karena mengurangi keadaan kecemasan yang tidak menyenangkan. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketika gairah sistem syaraf otonom diblokir secara kimia, perilaku defensif dapat dipicu. Dalam nada yang sama, ketika gairah kecemasan otonom diizinkan untuk memadamkan perilaku defensif. Teman-teman, itu tadi hasil dari penjelasan dan penjabaran dari kelompok kami. Mudah-mudahan masuk di pikiran teman-teman semuanya, dan saya yakin pasti masuk ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih buat teman-teman yang telah memperhatikan. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya dan mau mengkoreksi, silahkan koreksi di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa teman-teman semuanya tetap menjaga kesehatan dan tetap beribadah sesuai keyakinan masing-masing. So teman-teman, saya mewakili kelompok 7, Yudhaya Wandoyo, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku suka body